Audio Jungle. Shalom, amang inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi untuk kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, syukur terima kasih Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu di pagi yang indah ini. Berkat kasih setiap penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh ada hingga pada pagi ini, dan kami boleh bangun dengan sehat, dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Nabi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15. Songonon madidok desi. Alai parbadiai hamuma Kristus Tuhani di bagasan rohamuna. Toktong ma hobas ma ngalusi ganuk na manukun hamu taringot tu nahinirim ni rohamuna. Alai mardongan labok ni rohama dohot biar dalam bahasa Indonesia. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Petrus mengakhiri nasihat salehnya kepada para suami dan istri dengan bimbingan tentang penderitaan demi kebenaran. Ia memberikan petunjuk bijak tentang cara bertumbuh dalam kasih karunia dan menjalani kehidupan saleh. Dan ia mendorong mereka untuk hidup rukun dengan saudara-saudari Kristen kita. Petrus mendorong kita untuk menjaga hati dan perkataan kita, serta menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Kita harus mencari kedamaian dan mengejarnya, dan kita harus dikuduskan bagi Tuhan dan hidup saleh di dalam Kristus Yesus yang merupakan kehendak Bapa bagi semua anak-anaknya.
Kita dipanggil untuk menjadi kudus, sebagaimana Bapa kita di surga adalah kudus. Dan kita diperintahkan untuk dikuduskan bagi Allah di dalam hati kita melalui iman dengan ucapan syukur dan pujian. Namun ada satu lagi hikmat ilahi yang ditulis Petrus kepada semua orang pilihan Allah dikhususkan baginya. Sebuah arahan yang sebaiknya kita semua perhatikan dimanapun kita tinggal di dunia ini dan apapun keadaan hidup kita. Sebagai anak-anak Allah, kita harus siap menjawab siapapun yang bertanya kepada kita tentang iman kepada Kristus dan kepercayaan kita kepada Allah. Kita semua harus diperlengkapi untuk berbicara tentang harapan kita yang diberkati dan kasih karunia Allah yang memberikan keselamatan kepada siapapun yang berseru kepada nama Tuhan. Kita semua hendaknya dipersiapkan dengan baik dan siap sedia untuk membela Injil kasih karunia yang kita anut. Kita hendaknya dipersiapkan dengan baik untuk memberikan jawaban atas harapan yang diberkati yang kita miliki di dalam hati kita dan untuk membagikan harapan yang mulia yang kita miliki di hadapan Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Dan kita didesak untuk melakukan ini dengan kelemah lembutan jiwa, dengan rasa hormat dan dengan kasih. Amang inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita punya harapan dan janji hidup kekal dengan Yesus. Kita percaya dalam pesan Injil bahwa Yesus mati bagi kita dan melalui iman kita diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Bagian dari tanggung jawab kita adalah membagikan pesan harapan ini dengan orang lain. Bisa kita baca di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Alkitab berkata pada kita, harus selalu siap sedia memberi jawab atas pengharapan yang ada dalam kita. Tapi Yesus berkata bahwa setiap orang akan bisa mengenali kita sebagai pengikut melalui kasih kita terhadap satu sama lain. Itu berarti mengasihi satu sama lain seperti yang dikehendaki Yesus adalah cara untuk mengenali diri kita sebagai pengikut Kristus. Ini juga satu cara untuk berbagi kasih Yesus dengan orang lain. Kita seharusnya mengutamakan orang lain, bukannya diri sendiri. Kita seharusnya melakukan apa yang kita bisa untuk menghargai orang lain. Kita seharusnya mencari cara untuk saling membantu. Saat kita memilih untuk mengasihi orang lain, kita menunjukkan mereka kasih Yesus. Dan dengan mengasihi orang lain, orang akan mengenali hidup kita yang berbeda dari dunia di sekitar kita. Kita bisa membagikan pesan dan harapan Yesus Kristus melalui kasih yang kita tunjukkan. Kita pikirkan beberapa cara nyata kita bisa menunjukkan kasih kepada seseorang dalam hidup kita. Bisa melalui bantuan, perkataan yang menyemangati, atau dengan memberikan mereka hadiah khusus. Mari kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk mengasihi mereka. Tapi juga kita bagikan harapan yang kita miliki di dalam Yesus dengan mereka.
ambil waktu untuk merenungkan hidup kita sendiri. Apakah orang lain mengenali kita sebagai pengikut Yesus Kristus melalui cara kita mengasihi orang lain? Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang selalu menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk selalu mengasihi seperti Kristus Yesus yang telah mengasihi kami dan menjadi pengikut Yesus yang selalu setia di dalam hidup kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan mulai dari anak-anak kami yang kecil hingga sampai yang sudah dewasa. Di dalam tumbuh kembang anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, yang kuliah dan yang sudah bekerja, yang bersama dengan kami dan yang jauh dari orang tua. Biarlah kasih Tuhan yang selalu melindungi, memberkati setiap anak-anak kami, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan juga kami setiap orang tua, keluarga lepas keluarga, Tuhanlah yang selalu memberkati hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan setiap keluarga, Tuhanlah yang campur tangan, baik dalam pekerjaan, usaha, anak-anak dan perekonomian. Engkaulah yang memberi kekuatan dan kebahagiaan bagi semua jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Tuhan yang memberikan semangat yang baru buat kami semua. Jemaat-Mu Bapa yang merindukan berkat kasih-Mu, hadirnya anak di tengah-tengah keluarga, dan yang merindukan pekerjaan dan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan nyatakan tepat pada waktunya, tiada yang mesti Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, biarlah Tuhan yang memberi umur panjang dan kebahagiaan untuk menjalani hari-hari mereka dengan kasih daripada Tuhan. Setiap pelayanan kami dan rencana hidup kami ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Semua inang nama balu dan orang tua kami lansia, Tuhanlah yang pelihara hidup mereka, mencukupkan segala yang dibutuhkan dan selalu berpengharapan kepada kasih dari dan berkat Tuhan. Kami bawa dalam doa kami, keluarga kami, dimanapun berada. Kami kasihi dan kami cintai. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan setiap yang diperlukan, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Inilah doa kami Tuhan, terimalah ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.